Saya biasa dipanggil Paul. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Universitas Nusa Cendana, program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa. Saya berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas mengenai tugas modul Nusantara yang bertemakan kenali asalku. Selamat menyaksikan. Laut dia litik baci, sen litik baci, Zakira mereka litik baci. Itu kita mendorong. Masa mau mangkak ke kampung agung itu, untuk belajar dari tadi. Kita tengok bawa kita punya anak, nopalin, balin berbang. Ngaji kata cara-cara. Nanti apa itu? Dan komunikasi lo jalan. Itu kita minta seragam makan pinadak pak, pinadak. Oh, itu mendorak kita sakit tinggi akan kampung itu. Itu mendorak. Mai tidak tanya tentang nasi ini, kemudian kreatif. Bahaya kau tidak nak kreatif. Bahaya saya ni kawin kreatif. Mendok kita itu cara buat apa? Oleh kita ni kita kita itu. Itu lu kau baca situ, bilang kopi macam. Mana ayah abang kopi. Ada yang pelakon di buru kopi. Alih, ayah mangga bapa di. Kabau terkeren mana? Macam tahu min, macam dolong gitu. Sehingga emang kita tangranga di siamang na bawah itu hotel itu anak kan.
baru Ici Capi. Hidangan ini dibuat dari daging sapi yang sudah diasapi, fams, lalu dibumbui dan dimasak sampai matang. Nah, proses ini disebut dengan baru. Kalau mau cobain, datang aja deh, fams, ke Desa Warloka, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Lokasinya sekitar 2 jam dari Kota Bajo tuh. Cara bikinnya nggak terlalu sulit kok. Daging sapi yang sudah bersih dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Agar bumbu dapat meresap dengan baik, potong daging setipis mungkin ya, fams. Jangan lupa buang bagian lemaknya tuh. Oh iya, daging untuk membuat baru Ici Capi adalah bagian daging sapi khas dalam, fams. Soalnya memiliki tekstur daging yang empuk dan tidak banyak lemaknya. Kemudian siapkan bumbunya, fams. Haluskan merica, cabai merah, bawang putih, kunyit, kemiri, dan jahe. Jahe dan kunyit berguna untuk memperkuat rasa masakan dan mengatasi masalah bau amis tuh. Kalau kemiri berfungsi untuk membuat bumbu menjadi lebih kental dan gurih. Katanya sih makin banyak kemiri yang digunakan, maka rasa baru akan semakin enak tuh. Duh, jadi makin lapar nih, fams. Kalau sudah seperti ini, tambahkan garam dan tomat. Ulek lagi sampai halus. Nah, bumbu baru udah siap, fams. Sekarang tuangkan bumbu ke dalam potongan daging. Aduk sampai bumbu tercampur rata. Terus, susun daging di dalam daun pisang, fams. Usahakan daging menumpuk dengan baik ya, fams. Lalu bungkus daging sampai rapi. Tapi supaya nggak gampang gosong, gunakan 3 atau 4 lembar daun pisang. Tinggal panaskan di atas bara deh. Waktu yang dibutuhkan bisa sekitar 2 jam, fams, sampai daging benar-benar matang. Duh, lama juga ya, fams. Jadi makin lapar. Untuk membuat baru Ici Capi, pastikan bara tidak mengeluarkan api ya. Jadi cukup hawa panas bara saja, fams, agar bumbu dapat meresap sempurna ke dalam daging. Aroma rempah khasnya sudah tercium nih. Tandanya baru Ici Capi sudah matang. Angkat dan sajikan deh, fams. Ini dia baru Ici Capinya, fams. Bumbunya meresap sempurna dan tekstur dagingnya agak kering. Sebenarnya ini udah matang dan bisa langsung dimakan, fams. Tapi masyarakat Desa Warloka lebih suka mengolahnya kembali dengan kuah kuning. Harap sabar ya, sedikit lagi matang kok. Sekarang tumis bumbu kuning, fams. Bahannya ada merica, cabai merah, bawang putih, kunyit, kemiri, dan jahe. Setelah harum, masukkan baru Ici Capinya. Kemudian aduk hingga rata. Tambahkan sedikit kecap dan santan agar rasa kuah baru Ici Capinya makin enak. Diamkan hingga bumbunya mengental ya, fams. Sekilas mirip semur ya. Kalau udah matang, angkat dan sajikan. Ini masakan khas Warloka. Kamu cobakan. Oke. Gimana? Enak sekali, caru. Enak banget loh, fams. Bumbu rempahnya kuat dan dagingnya empuk banget. Soalnya proses mengolah baru Ici Capi lumayan lama. For your info, fams, sebagian besar masyarakat Desa Warloka adalah muslim. Jadi jangan heran kalau baru Ici Capi dihidangkan saat lebaran dan hari raya kurban. Makanan ini emang gak setiap hari dibuat, fams. Maklum deh, harga daging sapi di sini terbilang mahal dan jarang dijumpai. Beruntung banget nih kita bisa icip-icip kuliner khas Desa Warloka. Fams, daging sapi kaya akan protein dan energi, sehingga bisa dikonsumsi secara rutin karena bisa menjaga sistem kekebalan tubuh. Apalagi daging baru Ici Capi dibuat tanpa lemak, pastinya lebih sehat dong. Merupakan sebuah kampung adat terpencil di Manggarai, tepatnya di Desa Satarlinda, Kecamatan Satarmese Barat. Dusun Wairebo begitu terpencil, dikarenakan terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan air laut, membuat kampung ini berada cukup jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern dunia luar. Inilah yang menjaga unsur tradisional mereka tetap melekat erat. Tidak mudah untuk mengunjungi desa ini, karena Anda harus berjalan kaki selama 4 jam atau 6 km menyusuri hutan, menyeberangi sungai, dan melintasi bibir jurang untuk sampai di kampung adat Wairebo. Pesona kampung adat Wairebo yang menjadi daya tarik utama wisatawan berada pada Mbaru Niang, yaitu sebutan untuk rumah adat.
Kampung ini memiliki 7 rumah adat yang berbentuk kerucut dengan atap yang terbuat dari daun lontar. Di dalamnya terdapat ruang privat yang disebut mutang. Tiap rumah umumnya terdapat beberapa kamar tidur untuk 6 hingga 8 kepala keluarga. Warga kampung adat Wairebo sudah tinggal di Mbaru Niang sebelum abad ke-18. Bangunan ini terus dijaga turun-temurun oleh warganya tiap generasi. Semangat menjaga budayanya tetap lestari, kampung adat ini memperoleh UNESCO Asia Pacific Created Award tahun 2012, sebuah penghargaan dari UNESCO. Ini merupakan penghargaan tertinggi atas konservasi warisan budaya bagi rumah adat juga komunitasnya. Sawah Laba-Laba, tepatnya di Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kamu akan dibuat terkagum-kagum dengan pesona hamparan persawahan yang bentuknya menyerupai jaring laba-laba. Kawasan ini terletak 20 km sebelah barat kota Ruteng dengan waktu tempuh kurang lebih 15-20 menit. Kamu dapat menikmati keindahan hamparan sawah yang dikelilingi oleh hijaunya perbukitan dan pegunungan dari atas bukit. Masyarakat Manggarai mewarisi sawah-sawah adat dari nenek moyang yang disebut lingko. Tanah-tanah ulayat ini memiliki sistem pembagian unik. Pembagiannya membentuk lingkaran menyerupai jaring laba-laba. Sistem pembagian ini disebut lodok. Karena keunikannya, persawahan lodok ini masuk dalam kategori persawahan unik di Asia Pasifik. Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Labuan Bajo. Bahkan UNESCO telah mengakui Pulau Komodo merupakan situs warisan dunia dan termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Tak hanya Satwa Komodo, destinasi tujuan wisata Labuan Bajo 1 ini juga menyimpan keindahan alam yang akan memanjakan setiap orang yang mengunjunginya. Mulai dari pantai-pantai yang indah hingga spot-spot diving yang menakjubkan. Keindahan alam di pulau ini menjadikan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pulau Padar merupakan salah satu pulau yang cukup terkenal atau populer setelah Pulau Komodo. Pulau Padar ini letaknya berada di antara Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Jadi kalau Anda berangkat dari Labuan Bajo, Anda pasti akan melewati Pulau Rinca terlebih dahulu sebelum tiba di Pulau Padar. Pulau Padar ini memiliki pantai indah dan rumput hutan savana yang mempesona. Tapi yang paling unik dan istimewa di pulau ini adalah panorama menakjubkan dari atas bukit. Dari puncak bukit itu akan terlihat pemandangan alam spektakuler. Melihat perpaduan hamparan hutan sabana dan 3 pantai indah dengan laut biru. Sangat cocok sekali untuk Anda sebagai seorang penikmat alam. Jadi, sudah tidak perlu diragukan lagi kalau berbicara mengenai keindahan alam yang ada di dalam pulau ini. Sesuai dengan namanya, objek wisata pantai di Labuan Bajo 1 ini terkenal karena hamparan pasir halus yang warnanya merah muda. Namun, keindahan dari destinasi wisata Labuan Bajo 1 ini tak hanya berhenti di sana. Bagi Anda yang baru berencana untuk mengunjungi pantai ini, Anda akan disuguhi dengan keindahan alam bawah laut yang memukau di balik permukaan air laut yang sangat jernih. Anda bisa memilih untuk bersantai di pinggir pantai atau snorkeling dan mengamati indahnya biota laut yang berada di sekitar pantai ini. Jadi, jika Anda berada di pantai ini, jangan lupa untuk mengabadikan momen yang sangat indah.